Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini video pertama kali saya di YouTube yang membahas ujian tengah semester mata kuliah Energy Conversion and Conservation Engineering. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Fatoni. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Internasional Semen Indonesia yang berada di jurusan Manajemen Rekayasa. Berikut hasil pengerjaan saya. Yang pertama, bagaimana proses pembentukan minyak bumi itu terjadi. Dulunya mikroorganisme kecil berupa hewan dan tumbuhan itu mati, kemudian jatuh ke dasar laut, sehingga mikroorganisme tadi tertimbun oleh lumpur. Seiringnya waktu pun lumpur akan menjadi batu. Nah, batu tersebut akan memberikan tekanan pada sisa-sisa organisme yang tadi, kemudian dibantu dengan keadaan temperatur yang sangat panas sehingga memicu pengubahan jasad hewan dan tumbuhan atau sisa-sisa organisme tadi menjadi minyak bumi. Nah, untuk kali ini nomor 2, dampak pemanasan global dalam sektor kenaikan level air. Apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global yakni kondisi di mana peningkatan suhu permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebih atau dikarenakan emisi CO2 yang meningkat di lapisan ozon. Nah, ini dampaknya yang terjadi di sektor kenaikan level air. Tinggi paras laut di seluruh dunia ataupun bumi ini telah meningkat 10-25 cm selama abad ke-20. IPCC sendiri memprediksi peningkatan paras laut lebih lanjut sekitar 1 meter pada akhir abad ke-21. Hasil penelitian Fred Pearce tahun 2002 dalam Indrawan membuktikan bahwa lapisan es yang menyelimuti permukaan bumi telah berkurang 10% sejak tahun 1960. Sementara ketebalan es di kawasan kutub utara telah berkurang 42% dalam 40 tahun terakhir. Nah, dalam 40 tahun terakhir telah berkurang sebanyak 42%. Penyusutan lapisan es ini diproyeksikan berdampak besar terhadap naiknya paras laut pada abad ke-22 dan lapisan es tersebut akan habis jika pemanasan global rata-rata sebesar 1,9 sampai 4,6 derajat Celcius terus berlangsung selama 10 abad, menyebabkan peningkatan paras laut sebesar 7 meter yang berpotensi merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Jadi dampak pemanasan global di sektor kenaikan level air ini yakni meningginya permukaan laut di seluruh penjuru negeri. Kali ini menurut Rice, dampak yang diperkirakan dapat terjadi dengan naiknya paras laut diantaranya meningkatnya abrasi pantai, banjir di wilayah pesisir yang lebih buruk, tergenangnya lahan basah pada wilayah pesisir, meningkatnya salinitas estuaria, berubahnya kisaran pasang surut di sungai dan teluk, dan tenggelamnya terumbu karang. Nah, permasalahan tersebut akan dialami Indonesia. Sebagian besar merupakan pulau-pulau kecil akan berpotensi kehilangan banyak pulau akibat kenaikan paras laut tersebut. Hasil simulasi ini telah dikatakan oleh Armis Susandi dari Institut Teknologi Bandung dalam tahun 2008. Untuk mengetahui ancaman tenggelamnya pulau-pulau dan daratan pesisir di Indonesia, telah ditujukan sekurang-kurangnya 115 pulau yang berada pada Kepulauan Riau, Sulawesi, Maluku, dan pantai utara Jawa akan tenggelam dan terendam air laut. Nah, tuh sudah segitu banyaknya
pulau yang akan terendam oleh ketinggian air ini. Selanjutnya nomor 3. Apa opini kalian mengenai penggunaan energi di masa COVID-19, terutama sektor transportasi, dan jelaskan dampak yang ditimbulkan? Menurut saya, selama pandemi COVID-19 yang melanda di Indonesia ini menimbulkan berbagai macam spekulasi masalah ataupun akar permasalahan, termasuk di sektor transportasi. Nah, sektor transportasi sendiri itu termasuk bidang yang terpenting dalam kelangsungan hidup. Seiringnya berlaku peraturan PSBB di berbagai kota, tentunya sangat membatasi seorang untuk menggunakan alat transportasi umum untuk keluar ke tempat tujuan yang akan mereka tuju. Ambil contoh saja saat kita hendak ke pasar, tapi kita mau naik angkutan umum. Lah, kita harus menggunakan masker segala serta mengatur jarak duduk dengan penumpang lain minimal 1 meter demi menjaga upaya penyebaran virus corona ini agar tidak semakin meluas. Dari situ saja sudah menimbulkan spekulasi masalah terkait di sektor transportasi. Nah, tentunya keadaan ini sangat membuat pelaku usaha angkutan umum mengalami penurunan hasil sebanyak 50% dari biasanya. Yang biasanya angkutan umum katakanlah ada 30 penumpang, jadi 50%-nya aja menjadi 15 penumpang, yang notabene mengurangi hasil gaji dari angkutan umum itu sendiri. Nah, diperkuat dengan lansiran menurut Kamar Dagang dan Industri atau Kadin mencatat adanya penurunan omset hingga 50% pendapatan di sektor transportasi sejak pandemi COVID-19 melanda tanah air. Hal tersebut telah menekan bisnis sektor transportasi nasional yang merata pada semua moda transportasi. Dia memprediksi penurunan omset bisa lebih parah pada 6 bulan ke depan seiringnya perpanjangan masa darurat pandemi COVID-19 hingga 29 Mei 2020. Dan jika kondisi masih berlarut dan berkepanjangan, maka diprediksi akan banyak pelaku usaha angkutan jalan yang akan gulung tikar. Jadi, sebelum masa COVID ini, penggunaan energi di sektor transportasi itu bisa dikatakan lebih baik. Katakanlah penggunaannya itu 100%. Lah, setelah di masa COVID-19, penggunaan sektor transportasi ini menurun jauh sebanyak 50%. Nah, inilah yang menjadikan spekulasi berbagai macam masalah di masa COVID-19 ini. Ya, sekian dari pembahasan video saya. Mungkin banyak salah kata atau makna, ya mohon dimaafkan. Semoga video ini menjadi berkah bagi semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.